Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Veronica Sinurat. Nah, hari ini merupakan pertemuan kita yang keenam. Pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Dan adapun submateri kita pada hari ini adalah menentukan fungsi kuadrat. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai menentukan fungsi kuadrat. Sebelumnya kita sudah tahu kalau bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau fx ini bisa juga disebut dengan y. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan menentukan atau menyusun fungsi kuadrat. Nah, yang pertama itu adalah menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak, titik balik, titik optimum, yaitu xp, yp, dan sebuah titik sembarang x, y. Nah, jika yang diketahui adalah titik puncak atau disebut juga dengan titik balik atau disebut juga dengan titik optimum dan satu titik sembarang, maka nanti kita akan menggunakan rumus fx sama dengan a dikali dengan x kurang xp kuadrat ditambah yp. Caranya adalah nanti kita pertama sekali akan menentukan nilai a di sini. Setelah kita menentukan nilai A, maka kita akan memperoleh fungsi kuadrat yang diminta sesuai dengan soalnya. Oke, untuk lebih paham dan untuk lebih mengetahuinya, kita perhatikan contoh. Oke, contoh yang pertama, diketahui sebuah fungsi kuadrat mempunyai titik balik 1, negatif 4 dan melalui titik 2, negatif 3. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa yang diketahui di sini adalah titik balik atau titik puncak, yaitu 1, negatif 4 dan sebuah titik sembarang yaitu 2, negatif 3. Nah, jika diketahui titik balik dan satu titik sembarang, maka rumus yang kita gunakan adalah fx sama dengan a dikali x kurang xp kuadrat tambah yp. Jadi kita tulis dulu rumusnya, yaitu fx sama dengan a dikali dengan x dikurang xp kuadrat ditambah dengan yp. Nah, pertama sekali kita akan menentukan nilai a-nya ini. Jadi kita cari dulu nilai a-nya berapa. Caranya bagaimana? Kita substitusikan nilai fx, nilai x, xp, dan yp dari soal yang sudah diketahui. Nah, kita beri nama titik-titik yang ada di sini. Karena ini titik balik, berarti ini menjadi xp dan yp-nya. Ini xp, ini yp. Kemudian ini adalah satu titik sembarang, berarti ini menjadi x, y. Oke, kita substitusikan ke persamaannya. fx itu kan sama dengan y. Dari soal y itu adalah negatif 3, berarti kita buat di sini negatif 3 sama dengan a, itu yang akan kita cari, x-nya adalah 2 dikurang xp-nya adalah 1 kuadrat ditambah yp-nya adalah negatif 4. Kemudian kita selesaikan persamaannya, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 2 dikurang 1 itu 1, 1 kuadrat 1, a dikali 1 adalah a, tambah negatif 4, tambah ketemu negatif menjadi kurang 4. Nah, kita mau menentukan nilai a, berarti negatif 4-nya pindah ke ruas kiri. Jadi negatif 3 kurang 4 pindah menjadi tambah 4 sama dengan a. Negatif 3 tambah 4 adalah 1, berarti a-nya sama dengan 1. Sudah? Nah, jika nilai a-nya sudah dapat, maka kita kembali ke bentuk
rumus yang tadi, yaitu fx sama dengan a x kurang xp kuadrat tambah yp. Bedanya tadi dengan yang pertama tadi adalah, nah karena nilai A-nya sudah dapat, kita ganti nilai A-nya sesuai dengan yang kita dapat tadi, yaitu 1. Tapi fx dan x-nya di sini tidak usah kita ganti. Jadi di sini untuk yang kedua ini yang kita ganti adalah a, xp dan yp sesuai dengan yang diketahui tadi. Jadi fx-nya sama dengan a-nya adalah 1, kita tulis 1, x-nya tetap, xp-nya 1, berarti dikurang 1 kuadrat, ditambah yp-nya adalah negatif 4. Oke, berarti fx-nya sama dengan 1, kita kerjakan yang dikuadratkan dulu. X kurang 1 kuadrat, X kurang 1 kuadrat itu sama dengan X kurang 1 dikali dengan X kurang 1. Kita kalikan, X kali X, X kuadrat, kemudian ke sini X dikali kurang 1 atau negatif 1 berarti X kali 1 X ya, jadi negatif X. Negatif 1 kali X berarti negatif X. Negatif 1 dikali negatif 1 berarti positif 1. Nah, jadi X kuadrat kita sederhanakan, negatif X kurang X itu menjadi negatif 2X tambah 1. Berarti X kuadrat kurang X kurang 1 kuadrat di sini menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah ketemu negatif menjadi kurang 4. Oke. Kemudian ini kita kalikan dulu, 1 kita kalikan ke dalam kurung ini terlebih dahulu. 1 dikali X kuadrat, 1 dikali negatif 2X berarti negatif 2X, 1 dikali 1 tambah 1, baru yang terakhir dikurang 4. Nah ini kita sederhanakan lagi. Nah 1 kurang 4 kan bisa ya, jadi ini tetap X kuadrat kurang 2X, 1 kurang 4 negatif 3. Jadi ini adalah fungsi kuadratnya, yaitu X kuadrat kurang 2X kurang 3. Jadi ingat ya, terlebih dahulu itu kita harus menentukan nilai A-nya. Setelah kita dapat nilai A-nya, kita kembali ke rumus, ya, ke rumus dengan mengganti nilai A, XP dan YP, di mana nilai fx-nya dan x-nya itu tetap tidak usah diganti seperti ini. Oke, itu dia contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik tersebut. Nah, contoh yang kedua ini berbeda dengan contoh yang pertama. Jadi jika contoh yang pertama itu kita langsung diberitahu titik puncaknya itu berapa, koordinatnya berapa, dan kemudian satu koordinat dari titik yang sembarang. Nah, kalau untuk contoh yang kedua ini, kita belum tahu koordinat titik puncaknya itu dan juga koordinat dari titik sembarang. Jadi kamu harus bisa melihat gambarnya. Oke? Dari gambar ini diketahui titik puncak. Ini merupakan titik puncak. Oke, titik puncaknya yaitu 1,3. Kemudian 0,1 di sini adalah titik sembarangnya. Sudah? Titik sembarangnya. Jadi dari gambar ini yang diketahui itu adalah titik puncak dan satu titik sembarang. Oke, karena yang diketahui itu adalah titik puncak dan satu titik sembarang, maka kita gunakan adalah rumus yang fx sama dengan a kali x kurang xp kuadrat tambah yp. Oke, dimana 1,3 ini sebagai xp yp-nya, ini xp, kemudian yp, dan 0,1 di sini ini sebagai x dan y-nya. Oke, sama seperti soal sebelumnya, pertama sekali kita menentukan nilai nilai a-nya. Jadi fx sama dengan a kali x kurang xp kuadrat tambah yp. Kita tentukan nilai a-nya dulu dengan cara mensubstitusikan setiap variabel. Fx-nya itu sama dengan y, y-nya adalah 1, a kali x, x-nya adalah 0,
kurang XP-nya yaitu 1 kuadrat tambah YP-nya 3. Berarti 1 sama dengan, kita kerjakan yang berada di dalam kurung dulu. 0 kurang 1 negatif 1. Negatif 1 kuadrat itu adalah 1. Oke, kemudian hasilnya kita kalikan dengan A. A dikali 1A tambah 3. Nah, berarti kita kan mau menentukan nilai A, tambah 3 pindah ke ruas kiri menjadi kurang 3, sama dengan A. 1 kurang 3 negatif 2, berarti A-nya adalah negatif 2. Oke, setelah kita dapat nilai A-nya, kita tentukan fungsinya. Kita masukkan kembali rumusnya, kita tulis lagi A kali X kurang XP kuadrat tambah YP. Sama seperti tadi, fx-nya itu tetap. A-nya kita dapat tadi negatif 2, berarti negatif 2. X-nya tetap, kurang XP-nya adalah 1 kuadrat tambah YP-nya 3. Kita kerjakan yang ini dulu. X kurang 1 kuadrat. Caranya sama seperti yang tadi. X kurang 1 kuadrat itu artinya X kurang 1 kali X kurang 1 ya. Nanti ini kamu dapat X kuadrat kurang 2X tambah 1. Caranya tadi sama seperti contoh yang sebelumnya. Berarti ini Fx sama dengan negatif 2 X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah 3. Nah, kita kerjakan yang ini dulu. Kita kalikan ke dalam. Fx sama dengan negatif 2 kali X kuadrat, negatif 2X kuadrat. Negatif 2 kali negatif 2X, negatif kali negatif positif. 2 kali 2X, 4X. Kemudian negatif 2 tambah 1. Negatif 2 kali positif 1, negatif kali positif negatif, 2 kali 1 2. Itu hasil perkaliannya. Kemudian jangan lupa di sini ada tambah 3. Nah, ini bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Ini negatif 2X kuadrat tambah 4X. Negatif 2 tambah 3. Negatif 2 tambah 3 hasilnya adalah positif 1 tambah 1. Nah, itulah dia fungsi kuadrat dari grafik yang ada pada soal dari grafik ini. Jadi fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan negatif 2x kuadrat tambah 4x tambah 1. Oke. Bentuk yang kedua. Jika tadi bentuk yang pertama itu yang diketahui adalah titik puncak atau titik balik atau titik optimum dan satu titik sembarang. Nah, bentuk yang kedua itu adalah jika yang diketahuinya adalah titik potong terhadap sumbu X, yaitu X1,0 dan X2,0 serta sebuah titik sembarang yaitu X, Y. Nah, jika yang diketahui adalah titik potong terhadap sumbu X dan juga sebuah titik sembarang, maka rumus yang kita gunakan adalah Fx sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Berbeda dengan rumus yang pertama tadi. Nah, caranya tetap sama. Pertama nanti kita akan menentukan nilai A-nya terlebih dahulu. Nah, untuk lebih pahamnya, kamu perhatikan contoh berikut ini. Oke, contoh yang pertama. Diketahui fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik negatif 4,0 dan 3,0 serta melalui titik 0, negatif 12. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, jika yang diketahui itu adalah titik yang memotong sumbu X dan sebuah titik sembarang, maka rumus yang kita gunakan adalah ini. Fx sama dengan A dikali X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Sama dengan contoh yang bentuk pertama. Jadi pertama sekali di sini kita akan menentukan nilai A-nya. Oke, kita tentukan nilai A-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Fx sama dengan
A dikali X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Nah, jika ada yang bertanya, Bu, kenapa rumusnya bukan yang pertama tadi? Nah, kenapa? Karena di sini yang diketahui itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Tapi tadi jika yang diketahui adalah titik puncak, maka yang digunakan adalah rumus yang pertama tadi. Jadi jika dia beda bentuk, maka rumusnya juga berbeda. Oke, sebelum kita kerjakan, dari soal kita beri nama untuk setiap titiknya dulu. Nah, negatif 4,0 ini menjadi X1,0, 3,0 ini menjadi X2,0, 0, negatif 12 ini titik sembarangnya, yaitu X, Y. Oke, kita tentukan nilai A-nya. Fx itu tadi sama dengan Y, berarti nilainya kita gantikan sesuai dengan nilai Y-nya, yaitu negatif 12 sama dengan A dikali dengan X-nya adalah 0. 0 dikurang X1-nya adalah negatif 4. Ini kurang ketemu negatif berarti menjadi tambah 4. Dikali X-nya adalah 0. Dikurang X2 adalah 3, berarti 0 dikurang 3. Jadi negatif 12 sama dengan, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 0 tambah 4 adalah 4, berarti dikali 4, atau kita buat di dalam kurung saja. 0 kurang 3, negatif 3. Kita kalikan, jadi negatif 12 sama dengan 4 dikali negatif 3, negatif 12. Negatif 12 dikali A berarti negatif 12A. Kita mau tentukan nilai A-nya, berarti negatif 12-nya pindah kali jadi bagi. Negatif 12 dibagi negatif 12 sama dengan A. Ini habis, jadi A-nya sama dengan 1. Oke, jika kita sudah dapat nilai A-nya, kita kembali ke rumus awal. Rumus awalnya itu adalah Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali dengan X kurang X2. Kita tulis A dikali X kurang X1. Oke, sama seperti tadi kita substitusikan nilai A, X1, X2 kecuali Fx dan X-nya. Jadi Fx-nya itu tetap, A-nya kita dapat 1, X kurang X1-nya itu negatif 4, kurang ketemu negatif jadi tambah ya. Jadi X tambah 4, X kurang X2-nya adalah 3. Oke, jadi Fx-nya sama dengan 1. Ini kita kalikan dulu. X dikali X, X kuadrat. X dikali negatif 3, negatif 3X. Kemudian kita pindah ke 4, ini positif ya. 4 dikali X, 4X. 4 dikali negatif 3, negatif 12. Jangan lupa kalau saat mengalihkan itu kamu perhatikan tandanya ya, positif atau negatif. Kita sederhanakan dulu yang ada di dalam kurung. Negatif 3X tambah 4X itu bisa kita jumlahkan ya. Jadi Fx sama dengan 1 dikali, ini tetap X kuadrat, negatif 3X tambah 4X, negatif 3 tambah 4, utang 3 bayar 4 berarti tambah 1 atau tambah 1X. X saja kita tulis X saja, satunya tidak perlu kita tulis, dikurang 12. Nah, setelah kita sederhanakan, kita kalikan satunya ke dalam. 1 kali X kuadrat, 1 kali XX, 1 kali negatif 12, negatif 12. Nah, jadi itu adalah fungsi kuadrat untuk bentuk yang diketahui memotong sumbu X dan melalui satu titik sembarang. Contoh yang kedua, nah kamu perhatikan gambar grafiknya. Nah, di sini ada sebuah kurva. Kurvanya diketahui memotong sumbu X di titik ini. Kita buat titiknya, ini adalah titik 1,0, kemudian 4,0. Dan ini adalah satu titik sembarang di mana nilai X-nya 0, Y-nya negatif 4.
Jadi di sini diketahui bahwa kurva itu memotong sumbu X ya. Jadi ada memotong sumbu X dan melalui satu titik sembarang. Karena memotong sumbu X dan melalui satu titik sembarang, jadi rumus yang kita gunakan adalah fx sama dengan A kali X kurang 1 kali X kurang 2. Sama seperti tadi, kita tentukan nilai A-nya dulu. Oke. Kita beri nama dulu di sini, dimana ini jadi x1, 0, x2, 0, ini x, y. Kita tentukan nilai A-nya. Fx atau y-nya adalah negatif 4, jadi negatif 4 sama dengan A, x-nya 0, kurang x1-nya 1, X-nya tadi 0 kurang X2-nya 4. Jadi negatif 4 sama dengan A dikali 0 kurang 1 negatif 1, 0 kurang 4 negatif 4. Negatif 4 sama dengan negatif 1 kali negatif 4 positif 4, 4 kali A 4A. Jadi kita tentukan nilai A-nya, negatif 4 dibagi 4 sama dengan A. Berarti A sama dengan negatif bagi positif negatif 1. Itu adalah nilai A-nya. Setelah kita mendapatkan nilai A-nya, kita cari fungsinya menggunakan rumus yang sama, yaitu fx sama dengan A dikali x kurang x1 kali x kurang x2. Fx-nya tetap, nilai A-nya adalah negatif 1, X tetap kurang X1-nya tadi 1, X kurang 4. Oke, kita kerjakan yang ini dulu, X kurang 1 dikali X kurang 4, jadi negatif 1, X kali X, X kuadrat, X dikali negatif 4, negatif 4X, negatif 1 kali X, negatif 1X, negatif 1 kali negatif 4, positif 4. Jadi fx-nya sama dengan negatif 1 x kuadrat negatif 4x kurang x. Nah, karena variabelnya sama, jadi ini bisa kita sederhanakan. Negatif 4x kurang x, negatif 5x tambah 4. Nah, setelah itu kita kalikan negatif 1 ke dalam. Negatif 1 kali x kuadrat, negatif 1x atau negatif x kuadrat. Negatif 1 kali negatif 5x, negatif kali negatif positif 5x. Negatif 1 kali positif 4, negatif kali positif negatif 4. Nah, jadi itu dia fungsi kuadrat dari grafik tersebut, dari grafik yang diketahui. Nah, bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu jika diketahui 3 buah titik. 3 buah titik di sini tidak diketahui apakah titik itu titik puncak atau titik yang memotong sumbu X. Dia tidak diketahui. Nah, jadi jika diketahui 3 buah titik, maka untuk menyusun persamaan kuadrat ini kita menggunakan bentuk umum persamaan. Seperti yang kita ketahui, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, nanti kita akan perhatikan atau kamu perhatikan contoh yang ibu berikan. Jadi nanti dari bentuk umum ini, ketiga titik-titik yang diketahui itu akan digunakan untuk menyusun 3 buah persamaan. Jadi nanti akan kita dapat 3 persamaan yang kemudian kita akan mencari nilai A, B, dan C dengan menggunakan eliminasi atau substitusi. Oke, untuk lebih paham kamu perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, diketahui sebuah fungsi kuadrat melalui titik 0,3 dan 1,0 serta melalui titik 2, negatif 1. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, seperti kamu lihat pada soal di sini ada diketahui 3 titik, titik pertama, kedua, dan ketiga, dan tidak diketahui apakah titik-titik tersebut memotong sumbu X atau tidak, atau apakah titik-titik tersebut salah satu dari titik tersebut apakah titik puncak. Situ tidak ada diketahui. Nah,
Dari bentuknya saja 0,3 dan 1,0. Ingat, kalau dia memotong sumbu X, dia harus ada dua titik yang memotong sumbu X. Tandanya itu adalah nilai Y-nya 0. Nah, di sini ini nilai Y-nya 0, ya kan? Tapi hanya satu. Sementara yang satu lagi itu hanya 0,3. Y-nya tidak 0. Atau dari sini juga Y-nya tidak 0. Jadi sudah pasti kita tidak bisa menggunakan rumus yang kedua. Begitu juga dengan rumus yang pertama. Kenapa? Karena di sini tidak diketahui titik puncaknya atau titik baliknya. Jadi di sini kita akan menggunakan bentuk yang ketiga, di mana nanti titik-titik ini kita substitusikan ke bentuk umum dari fungsi kuadrat. Oke, seperti yang kamu tahu, jika bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, kita gunakan titik yang pertama. Titik yang pertama adalah 0,3. Jadi kita buat 0,3. Nah, kita substitusikan nilai x-nya yaitu 0, y-nya 3 ke bentuk umumnya. Ingat, fx itu sama dengan y. Jadi dari sini kita dapat y-nya adalah 3 sama dengan a dikali x kuadrat. X-nya adalah 0, berarti dikali 0 kuadrat tambah b kali x. X-nya tadi 0 tambah c. Dari sini kita dapat 3 sama dengan 0 kuadrat 0, 0 kali a 0, tambah b kali 0, 0, 0, tambah 0, tambah c. Jadi 3 sama dengan 0 tambah 0, 0, 0 tambah c, c. Oke, ini kita dapat persamaan yang pertama. Itu dari titik yang pertama. Kemudian dari titik yang kedua, yaitu 1,0. Ke bentuk umum ini kita substitusikan nilai x-nya 1, y-nya 0. Y-nya adalah 0, berarti 0 sama dengan a kali x kuadrat, a kali x-nya 1 menjadi 1 kuadrat tambah b kali x. Dari sini kita dapat x-nya 1 berarti b kali 1 tambah c. 0 sama dengan 1 kuadrat itu 1, 1 kali a tambah b kali 1 b tambah c. Jadi a tambah b tambah c itu sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua. Oke, dari titik yang ketiga 2, negatif 1. Kita tuliskan 2, negatif 1. Berarti x-nya 2, y-nya negatif 1. Kita masukkan kembali ke bentuk umum ini tadi. Y-nya negatif 1 sama dengan a kali x-nya 2, berarti menjadi 2 kuadrat tambah b kali x 2 tambah c. Jadi negatif 1 sama dengan 2 kuadrat 4, 4 kali a 4a, b kali 2 adalah 2b tambah c. Ini adalah persamaan yang ketiga. Jadi dari sini kita dapat 3 persamaan. Oke, jadi di sini kita akan menentukan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, dari persamaan 1 kita dapat nilai C-nya itu adalah 3. Oke. Nah, dari persamaan 1 kita dapat nilai C-nya adalah 3. Jadi kita substitusikan nilai C-nya sama dengan 3 ke persamaan yang kedua. Berarti ini menjadi 0 sama dengan A tambah B tambah C. C-nya adalah 3. Oke. 3-nya pindahkan ke sebelah kiri. Positif 3 pindah ke kiri menjadi negatif 3 sama dengan A tambah B. Jadi dari persamaan yang kedua ini kita dapat persamaan lagi, yaitu A tambah B sama dengan negatif 3. Begitu juga untuk persamaan yang ketiga ini kita substitusikan nilai C-nya 3 ke persamaan ini. Berarti menjadi negatif 1 sama dengan 4A tambah 2B tambah C-nya 3
Nah, ini kita sederhanakan. 3-nya pindah ke sebelah kiri atau ke ruas kiri menjadi negatif 1 kurang 3 sama dengan 4A tambah 2B. Negatif 1 kurang 3, negatif 4 sama dengan 4A tambah 2B. Nah, kamu perhatikan di sini 4, 4, 2. Semua bisa kita bagi 2. Jadi kita sederhanakan, kita bagi 2. Negatif 4 bagi 2, negatif 2, sama dengan 4A bagi 2 menjadi 2A, 2B bagi 2 menjadi 1B atau B. Oke? Nah, dari persamaan ini kita tinggal mencari nilai A dan B. C-nya sudah dapat. Kita gunakan persamaan yang ini kita buat persamaan yang keempat. Ini menjadi persamaan yang kelima. Kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Dimana yang keempat adalah A tambah B itu sama dengan negatif 3, kemudian 2A tambah B sama dengan negatif 2. Nih, ini sudah kamu pelajari di kelas 8 cara mengeliminasi ya. Nah, kamu lihat di sini B-nya, koefisiennya sudah sama, jadi ini bisa eliminasi. A-nya belum bisa kita eliminasi, kenapa? Karena koefisiennya berbeda. Di sini A koefisiennya 1 dan untuk persamaan yang kedua ini koefisiennya adalah 2. Sementara B-nya karena B-nya sudah sama koefisiennya, ini kita eliminasi. Supaya B-nya ini habis, di sini kita kurangkan ya. B dikurang B ini habis menjadi negatif 3 kurang negatif 2. Negatif 3 kurang negatif 2. Negatif ketemu negatif menjadi positif, berarti menjadi negatif 3 tambah 2. Negatif 3 tambah 2 itu negatif 1. A dikurang 2A, negatif A. Negatif, matikan negatifnya, berarti menjadi A sama dengan positif 1. Kita sudah dapat nilai A-nya. Sekarang kita tinggal cari nilai B-nya. Caranya, kamu pilih salah satu persamaan, boleh persamaan 4, boleh persamaan 5. Kemudian kita substitusikan nilai A ke persamaan tersebut. Kita pilih persamaan yang keempat saja, yaitu A tambah B sama dengan negatif 3. A-nya tadi adalah 1, berarti 1 tambah B sama dengan negatif 3. Berarti B-nya sama dengan negatif 3, 1. Di sini positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Negatif 3 kurang 1, negatif 4. Jadi kita sudah ada A, sudah ada B, sudah ada C. Nah, jika nilai A, B, C-nya sudah dapat, kita tinggal substitusikan ke bentuk umumnya. Tadi bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Berarti fx-nya sama dengan nilai a-nya tadi 1, berarti jadi 1x kuadrat atau x kuadrat. B-nya adalah negatif 4, jadi kurang 4x tambah c-nya adalah 3. Nah, ini adalah fungsi kuadratnya. Oke, contoh yang kedua. Di sini ada diketahui gambar sebuah grafik ya, di mana grafik tersebut melalui 3 buah titik. Ya, dari gambar juga kamu sudah tahu kalau titik-titiknya itu adalah sembarang titik ya. Bukan titik yang memotong sumbu X dan juga bukan titik puncak atau titik balik. Jadi ini adalah titik yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, jika bentuknya seperti ini melalui 3 buah titik, berarti kita menggunakan bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, untuk yang pertama kita buat adalah titik 0, negatif 6. Jadi 0, negatif 6 sama dengan jadi ini adalah x-nya, ini adalah y-nya. Berarti fx
Y-nya adalah negatif 6 sama dengan A, X-nya adalah 0, berarti dikali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Negatif 6 sama dengan, ini 0 kuadrat 0, 0, ini 0 juga, tambah C jadi C. C-nya sama dengan negatif 6. Oke, titik yang kedua kita ambil 2, negatif 6. 2, negatif 6 berarti X-nya 2, Y-nya negatif 6. Jadi negatif 6 sama dengan A dikali 2 kuadrat tambah B dikali 2 tambah C. Negatif 6 sama dengan 2 kuadrat 4, 4 kali A itu 4A, tambah B kali 2 itu 2B, tambah C. Ingat tadi C-nya sudah diketahui yaitu negatif 6, berarti kita ganti tambah, ini positif ketemu negatif jadi negatif 6. Oke, kita pindahkan negatif 6-nya ke sebelah kiri atau ke ruas kiri. Negatif 6 tambah 6 sama dengan 4A tambah 2B. Negatif 6 tambah 6, 0 sama dengan 4A tambah 2B. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Oke, ini bukan satu ya, ini persamaan yang kedua. Oke. Kemudian, di sini kamu lihat dulu 4 dan 2 ini kan bisa dibagi 2 ya. Jadi ini bisa disederhanakan. Jadi kalau masih bisa disederhanakan aja. Sama-sama dibagi 2, 0 dibagi 2 itu 0. 4 dibagi 2 itu 2, jadi 2A. 2 bagi 2 1, jadi 1B. Oke, jadi ini dia persamaan yang keduanya. Oke, kemudian kita cari persamaan yang ketiga dari titik yang ketiga, yaitu 3, negatif 3. Yaitu 3, negatif 3 sama dengan ini menjadi X ya, ini Y. Jadi Y-nya negatif 3 sama dengan A dikali 3 pangkat 2 tambah B kali 3 tambah C. Jadi negatif 3 sama dengan 3 pangkat 2, 9, jadi 9A tambah B kali 3, 3B tambah C. C-nya adalah negatif 6. Oke, kita sederhanakan, negatif 6 pindah menjadi tambah 6 sama dengan 9A tambah 3B. Negatif 3 tambah 6 itu adalah positif 3, 9A tambah 3B. Nah, ini bisa disederhanakan, semua bisa dibagi 3. Jadi 3 bagi 3 1, 9A bagi 3, 9 bagi 3 3A, 3 bagi 3 1B. Jadi ini adalah persamaan yang ketiga. Persamaan 2 dan 3 kita eliminasi lagi. Menjadi 2A tambah B sama dengan 0. Dari persamaan 2, persamaan 3-nya 3A tambah B sama dengan 1. Koefisien B-nya sudah sama, jadi ini bisa kita eliminasi, kita kurangkan. Kurang 2A kurang 3A negatif A, 0 kurang 1 negatif 1. Jadi A-nya adalah supaya positif ya, jadi positif 1. A-nya positif 1. Kemudian kita cari nilai B-nya. Nilai B-nya kita pilih salah satu dari persamaan 2 dan 3. Kita pilih persamaan kedua saja. 2A tambah B sama dengan 0. A-nya tadi 1, jadi 2 kali 1 tambah B sama dengan 0. Jadi 2 tambah B sama dengan 0, berarti B sama dengan 0. Ini positif pindah jadi kurang 2, jadi B-nya sama dengan negatif 2. Oke, jadi A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya juga sudah ada. Jika nilai A, B, C-nya sudah ada, kita tinggal masukkan ke bentuk umum dari persamaan kuadratnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana nilai A-nya adalah 1, berarti 1 kali x kuadrat, B-nya negatif 2,
Jadi kurang 2x tambah C, C-nya negatif 6, kurang 6. Oke? Itu dia persamaan fungsi kuadrat dari grafik yang ada pada soal. Baiklah anak-anak ibu semuanya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa hubungi ibu lewat WA dari grup ya. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.